warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rozi Satria Utama. Saya adalah dosen di program studi Teknologi Rekayasa Pangan, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya paparkan pada kesempatan ini adalah mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengetahuan bahan pangan indigenous Andalas dengan bobot 1 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Pangan yang disediakan pada semester 1. Mata kuliah pengetahuan bahan pangan indigenous Andalas ini membahas tentang karakteristik beberapa bahan pangan, yaitu serealia dan kacang-kacangan, tanaman hasil perkebunan, umbi-umbian, buah dan sayur, rempah, susu, telur, unggas, dan pangan indigenous Andalas. Pengenalan produk pangan indigenous Andalas akan dibahas di setiap topik bahasan sesuai dengan bahan pangan yang dibahas pada topik tersebut. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yaitu setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan ruang lingkup bahan pangan nabati dan hewani dan pengertian bahan pangan indigenous Andalas, karakteristik bahan pangan serealia dan kacang-kacangan, karakteristik bahan pangan dari tanaman perkebunan, karakteristik bahan pangan umbi-umbian, karakteristik bahan pangan dari tanaman buah dan sayuran, karakteristik bahan pangan dari tanaman rempah, karakteristik bahan pangan susu, dan karakteristik bahan pangan telur dan unggas. Sebagai upaya dalam mendukung capaian pembelajaran tersebut, saya menggunakan referensi yang bersumber dari textbook, artikel ilmiah, majalah, dan sumber informasi terbaru lainnya yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Teknik pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery yaitu merupakan proses penyampaian materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Penyampaian materi saya lakukan dengan metode ceramah dan menggunakan media PowerPoint, gambar maupun video. Pada awal perkuliahan, saya akan memberikan persepsi berupa pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa supaya dapat menarik minat mahasiswa dalam mengikuti kuliah. Setelah itu, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari topik kuliah tersebut. Interaction yaitu terdapat interaksi antara dosen dan mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswa. Pada poin ini, mahasiswa dapat bertanya secara langsung kepada saya mengenai materi yang disampaikan atau saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa. Selain itu, juga terdapat interaksi antar mahasiswa di mana mahasiswa bertanya dan mahasiswa lainnya yang memberikan jawaban. Untuk menumbuhkan interaksi pada perkuliahan ini, saya juga menerapkan metode pembelajaran student centered learning, yaitu proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Setiap pertemuan saya akan memberikan topik bahasan yang harus dikaji oleh mahasiswa secara berkelompok. Kemudian mempresentasikan hasil kajian tersebut di depan kelas. Dan pada kesempatan ini terdapat interaksi antar mahasiswa melalui diskusi dan tanya jawab. Pada akhir kegiatan pembelajaran, saya melakukan asesmen atau evaluasi dengan memberikan kuis untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran pada topik kuliah yang dibahas. Asesmen atau penilaian mahasiswa yang saya lakukan secara langsung di kelas melalui kuis setelah berlangsungnya perkuliahan serta keaktifan di kelas ketika diskusi.
Di samping itu juga indikator penilaian lainnya berupa tugas, aktivitas dan kedisiplinan, UTS, dan UAS. Setiap komponen penilaian tersebut memiliki bobot yang telah ditentukan berdasarkan aturan akademik PPNP, yaitu nilai kuis 10%, tugas 20%, kedisiplinan 10%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS 30%. Instrumen penilaian ini saya sampaikan kepada mahasiswa pada pendahuluan perkuliahan, dan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian saya lakukan secara transparan dan objektif. Sebagai penutup, itulah tadi kegiatan pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah yang saya ampu, yaitu terdiri dari 3 aspek, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Berikut ini saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan dengan topik bahan pangan hasil tanaman perkebunan. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran. Adapun topik kita pada pagi ini adalah tentang bahan pangan hasil perkebunan. Sudah tahu apa saja bahan pangan hasil perkebunan? Coba contohnya apa? Oke. Kalau sawit jadi apa makanannya? Sabun untuk dipangan sudah? Tidak ya? Yang untuk pangan sudah, karena kita fokus di bahan pangan hasil tanaman perkebunan. Kalau kakao jadi apa kira-kira? Terus kalau kelapa? Apa lagi? Oke, coba lihat ini ya. Nah, kalau yang ini apa ini? Ini dari apa nih bahannya? Kalau ini? Ini apa? Dari apa? Kalau ini apa nih kepanjangan ini? VCO-nya apa kepanjangannya? Virgin, oke. Tepuk tangan dulu. Oke. Kalau ini, apa ini Pak? Gula semut. Dari apa nih? Dari tebu. Mungkin. Dari apa lagi? Apa? Kelapa. Karet. Mungkin ya. Mungkin semua ya. Nanti kita coba. Kalau yang ini? Tahu? Ada yang tahu? Dari diapain ini? Fermentasi. Oke, kalau ini ada beberapa produk ini katanya ada istilahnya teh herbal, ada rutin, melor, ada pegangan. Ini masuk teh atau bukan? Ya. Masuk teh ya? Ya. Nanti kita coba lihat ya. Apa definisi teh? Oke, sekarang kita coba masuk. Oke, capaian pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian bisa menjelaskan karakteristik bahan pangan dari tanaman perkebunan yang benar, ya. Jadi beberapa tanaman perkebunan, khususnya yang ada di Pulau Sumatera, ya. Kita ini topiknya spesifik indigenous Andalas. Beberapa tanaman perkebunan mungkin secara umum tidak tahu ada sawit dan sebagainya, tapi nanti akan coba kita tampilkan tanaman perkebunan yang memang sebenarnya spesifik di Andalas dan bisa dikembangkan, ya. Andalas maksudnya Sumatera, ya. Ya. Kemudian indikatornya mahasiswa mampu menjelaskan tentang karakteristik dengan benar, ya. Oke, sekarang kita lihat kelapa sawit. Kelapa sawit kalian sudah masih tahu ini tanamannya ada di mana-mana, ya. Mungkin ada yang punya kebun sawit di sini.
Ada ya. Ini di provinsi sebelah mungkin banyak di Riau, Sumatera Utara, di Jambi, di Bengkulu banyak ya. Nah kita saat ini sawit itu menjadi produsen nomor 1 di dunia. 59% produksi dunia itu ada di Indonesia. Kalau konsumsinya di domestik kita, di dalam negeri kita itu ternyata hanya 25% dari jumlah produksi. 75%-nya kita ekspor ke luar negeri. Kemudian, nah ini yang penting nih, produk turunan dari sawit ini, dari satu tandan sawit ini, itu bisa menghasilkan ratusan jenis produk pangan. Ya, kalau di Indonesia tidak hanya pangan saja sebenarnya. Kalau di Indonesia hanya baru bisa dikembangkan 49 produk. Kalau di Malaysia sudah 120 produk. Hanya dari sawit saja. Ya. Kalau di kita mungkin tidak begitu banyak produknya, hanya yang kita kenal mungkin ya minyak goreng gitu ya. Kemudian margarin dan sebagainya. Mungkin itu saja yang umum kita kenal. Tapi ternyata di tempat lain banyak nih. Jadi kalau dibagi lagi sawit itu, kalau diturunkan lagi produknya ada banyak ternyata. Ada minyak goreng, ada margarin, ada shortening, ada untuk es krim, cocoa butter ekivalen dan margarin. Tahu ya margarinnya? Itu apa margarin? Itu buat. Kalau shortening tahu? Apa shortening? Mentega, biasanya kita kenal dengan istilah mentega putih ya. Nah, jadi kalau ada mentega putih itu bukan mentega dari susu, itu mentega itu dari minyak biasanya ya. Minyaknya macam-macam dan salah satu sumbernya bisa dari minyak. Ada lagi istilah ini cocoa butter ekivalen. Nah ini baru nih, mungkin ada yang tahu? Cocoa butter itu cocoa butter tahu? Cocoa butter. Cocoa butter. Ya, cocoa itu kakao, butter itu apa? Mentega. Ya, mentega dari cocoa atau lemak dari kakao. Jadi untuk membuat coklat batangan yang biasa kalian makan mungkin ada yang sering makan silver queen dan sebagainya itu harus membutuhkan tambahan cocoa butter. Kalau langsung dari biji coklat itu saja itu nggak jadi batangan dia. Jadi harus tambahan dari cocoa butter, mentega ataupun lemak dari coklat. Ya, lemak yang diekstraksi dari biji coklat itu namanya cocoa butter. Nah, karena harganya mahal, cocoa butter itu harganya mahal, maka sekarang orang mulai mengembangkan sejenis cocoa butter, tapi bukan dari kakao. Diambillah dari minyak sawit. Ya, jadi itu sebagai pengganti dari cocoa butter yang mahal tadi, supaya kita bisa buat coklat batangan yang murah, gitu ya, yang bisa terjangkau oleh semua rakyat Indonesia. Ini maka perlu dikembangkan cocoa butter dari minyak sawit. Nah ini minyak goreng. Umumnya dulu kita belum kenal dengan minyak goreng sawit ini ya. Dulu orang biasa pakai minyak goreng kelapa saja. Di tanah tahu? Di tanah sampai jadilah minyak kelapa. Nah sekarang kebun sawit kita sudah banyak, bahkan sudah nomor 1 di dunia. Minyak yang kita pakai adalah minyak sawit. Nah minyak sawit ini diperoleh dari tidak ujung-ujung dari bijinya langsung diperas gitu ya, jadi minyak. Jadi prosesnya ada panjang. Nanti kita cerita mungkin di kuliah lain. Nah umumnya minyak ini yang sifatnya cair ini adalah hasil dari fraksinasi. Fraksinasi itu pemisahan dari fraksi padat dan fraksi cair. Nah, fraksi cairnya inilah yang kita ambil, kita murnikan, gitu ya, kita hilangkan aromanya, kita jernihkan warnanya. Warna aslinya merah ya, minyak sawit ini. Tapi yang kalian temui di pasar bening gitu ya. Bahkan ada yang istilahnya 2 kali penyaringan itu bisa diminum kayak air. Ya. Ada kan iklannya kan? Itu sudah mengalami proses refining namanya, proses
warna dari ya. Nah ini mungkin 1 dari 1.000 orang yang tidak suka ya buah ini. Ini perkebunan ini mungkin belum menjadi perkebunan yang sifatnya komersil ya, masif gitu ya. Tapi kita di kampung-kampung biasanya punya nih, paling nggak sebatang 2 batang gitu ya. Durian ini kita di Indonesia banyak sekali varietasnya. Ada 104 varietas. Namun yang unggul itu hanya beberapa saja. Yang terkenal di Indonesia itu bawor dan petruk. Nah kemudian ini durian termahal di dunia. Ada musangki, ada mochi, durian hitam, duri hitam, black thorn. Tahu harganya berapa? Tahu nggak harganya berapa? Kalau yang musangki itu 1 kilonya sekitar 300.000. 1 buah itu sekitar 2,5 kilo. Artinya berapa tuh? 300.000 kali 2,5 sisa 800-900.000 per buah. Per buah ya. Mochi lebih mahal lagi. Yang black thorn ini katanya durian terenak di dunia nih. Mochi. Tapi punya Malaysia sangat enak ya. Mereka betul-betul sudah serius mengembangkan ini sebagai sebuah perkebunan dan mengembangkan durian dengan spesies-spesies yang unggul dan diekspor ke seluruh dunia. Bahkan ini sudah jadi impor di Indonesia. Apa saja produk dari durian? Ini ada daging durian tentunya ya, tempoyak tadi yang kita lihat tadi, ada durian bubuk dan ada tempoyak bubuk. Nah, tempoyak bubuk ini belum umum. Ini baru hasil penelitian saya dan Pak Prima dan Pak Farid ya. Ini baru kita buat kemarin, ada tempoyak bubuk. Jadi nanti kalau mau buat tempoyak ke mana-mana nggak takut baunya gitu ya, jadi bisa kita bawa ke tempat yang jauh. Oke, ada lagi yang spesifik nih. Ini sebenarnya tidak hanya di Sumatera saja ya, di luar Sumatera juga banyak. Di Indonesia umumnya, bahkan di negara tetangga kita pun ada. Ini pohon aren. Tapi di Sumatera Barat itu jadi salah satu yang tinggi produksinya. Ya. Jadi semuanya bisa digunakan nih kalau pohon ini. Mulai dari buah, hijaunya gitu ya. Kemudian daunnya, kemudian batangnya, dan yang paling mahal itu biasanya adalah nira. Nira gitu ya. Nah kalau dari nira, kalau diproses bisa jadi apa? Jadi buah kalau difermentasi ya. Kalau dimasak jadi apa? Gula aren. Gula aren kalau diproses lagi dibuat jadi bubuk, jadi apa? Gula semut. Oke, ada lagi nih yang salah satu juga unggulan di Sumatera sebenarnya. Ada duku, manggis, salak dan lain-lain. Duku ini terkenalnya itu dari sini, daerah sini, Sumatera Selatan dan ada istilahnya duku. Kalau di Sumatera Selatan itu duku rupit namanya. Duku rupit itu salah satu yang terbaik, yang terenak. Cuman tidak bisa dikembangkan di luar daerah. Ya, sifatnya endemik. Jadi dia hanya bisa tumbuh di tempat lain, tapi rasanya mungkin berbeda. Nah ini salah satu produk kita nih, produk pangan dari hasil tanah Sumatera. Banyak, ada duku, ada manggis, ada salak. Bahkan manggis itu Sumatera Barat itu penghasil manggis terbanyak sekarang. Ya, ekspor. Itu materi pengantar dari saya. Sekarang kita diskusi, ya. Sebelum kita diskusi ada pertanyaan? Ya, ini es krim dari kelapa sawit itu gimana? Es krim dari kelapa sawit. Es krim itu basisnya adalah lemak. Ya, basisnya adalah lemak. Lemak itu bisa kita peroleh dari lemak hewan, lemak ikan. Lemak hewan itu biasa kita kenal dengan untuk pembuatan es krim yang biasa dipakai adalah lemak susu. Maka yang dipakai adalah susu. Kalau lemak nabati
Mungkin kalian kenal dengan es dum-dum atau es dum? Es tom-tom. Es tom-tom itu kan es krim juga sebenarnya, tetapi dari santan kelapa. Nah, untuk es krim dari sawit yang dimanfaatkan adalah minyak sawit. Minyak sawitnya dicampur dengan bahan lain, kemudian dibentuk emulsi, kemudian umumnya dipisah, dikocok sampai dia mengembang. Nah, nanti setelah mengembang baru dimasukkan ke dalam es krim maker sehingga jadilah itu dan bisa dicampur dengan rasa-rasa. Itu salah satu produk dari minyak sawit bisa dibuat. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau apa kan Pak? Kalau coklat kan umumnya dari kakao. Terus emang dari kakao aja yang bisa jadi coklat Pak. Satu lagi kan coklat itu ada juga yang strawberry, vanilla. Itu dikasih perasa atau gimana Pak? Ada yang bisa menjawab? Apakah coklat itu hanya dari kakao saja? Tidak, karena dia bisa dari minyak. Oke, bisa dari minyak. Ada lagi yang bisa menjawab? Ada? Oke. Kalau coklat, namanya coklat ya dari pohon kakao, dari biji kakao, ya, hanya ekstrak, kemudian didapat pastanya, lalu pastanya dicampur dengan bijinya atau lemak dari kakao atau lemak dari minyak sawit dicampur sehingga terbentuklah seperti coklat. Kemudian bagaimana dengan coklat yang rasanya strawberry, vanilla, ataupun macam-macam? Itu yang dipakai adalah cocoa butter. Itu cocoa butter, lemak dari kakao, dicampur dengan strawberry bisa, dengan rasa strawberry bisa, dengan rasanya kayak bisa, sehingga ada warna coklat pink, ya, ada warna coklat hijau, pecah, sebagainya. Itu yang dipakai bukan pasta coklat, tapi yang dipakai adalah cocoa butternya. Cocoa butter dicampurlah dengan matcha bisa, dengan buah strawberry bisa. Tetap coklat juga namanya. Cocoa butternya saja yang dipakai. Ya. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Cukup? Kalau cukup kita lanjutkan ke diskusi. Silakan maju mulai dari kelompok pertama sampai kelompok terakhir. Dapat kelompok kan? Oke, silakan waktu dan kesempatan saya berikan kepada kalian. Baik, kami dari kelompok 1 langsung saja kami akan mempresentasikan dari kelompok 1 kami dengan judul keunggulan minyak sawit yang akan disampaikan oleh Aris. Kepada Aris, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman semua untuk menjelaskan materi dari presentasi kami. Untuk materi pertama, di poin pertama kami ada materi tentang keunggulan produktivitas dari kelapa sawit. Minyak sawit itu memiliki keunggulan terhadap produktivitas. Tingkat produktivitas yang ada di Indonesia sendiri, minyak sawit ini termasuk yang besar. Di tahun 2007 kita tuh memproduksi minyak sawit sebesar 3,74 ton. Oke, yang kedua, minyak sawit memiliki keunggulan sejarah. Keunggulan sejarah minyak sawit ini sudah dimulai sejak 5.000 tahun yang lalu. Rekam jejaknya, peredaran minyak sawit ini sudah ke seluruh negeri. Pada tahun 2006, minyak sawit mendominasi terhadap peredaran bahan pangan di dunia. Oke, keunggulan yang ketiga itu ada dua jenis minyak. Dua jenis minyak ini adalah CPO dan CPKO. CPO ini dibuat dari daging buahnya, sedangkan CPKO ini dibuat dari hasil minyak dari inti buah minyak sawit itu. Oke, untuk CPO lebih banyak digunakan sebagai minyak goreng. Potensi aplikasi. Jadi minyak sawit ini bukan hanya untuk digunakan sebagai minyak goreng, tapi bisa diaplikasikan ke berbagai bidang pangan ataupun kosmetik. Minyak sawit digunakan di berbagai bidang. Yang kan 80% itu digunakan sebagai minyak goreng, karena minyak sawit ini kan di Indonesia lebih banyak digunakan sebagai minyak goreng. Seperti kata Bapak tadi, kalau misalnya Indonesia ini memproduksi sekitar 40 ya Pak, 40 lebih produk di bidang minyak, sedangkan Indonesia
Sekian presentasi yang saya bawakan, didampingi oleh teman-teman saya. Mungkin dari teman-teman, jika ingin ada pertanyaan silakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Aris telah menyampaikan presentasi dari kelompok kita. Baiklah, selanjutnya siapa ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya. Ya, baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kalian semua. Oke, diskusi hari ini berlangsung dengan baik. Pertama kelompok 2 tadi saya beri aplaus. Hari ini perkuliahan kita tutup sampai di sini ya. Tapi sebelum kita menutup kuliah ini ada kuis. Silakan kalian jawab. Nanti tulis di kertas selembar. Nanti langsung kita koreksi. Oke, kuisnya saya sebutkan saja soalnya ada 2 ya. Yang pertama nomor 1. Oke, nomor 1, sebutkan 2 jenis kopi yang umum dikonsumsi saat ini. 2 jenis spesiesnya ya. Oke, yang kedua, sebutkan beberapa produk yang diproduksi dari tanaman kelapa. Produknya saja. Nah, sudah. Oke, silakan dikumpul ke depan. Kumpul ke depan semuanya. Dari hasil kuis ini sepertinya kalian sudah bisa menjawab semua dengan baik ya, dengan baik juga. Jadi saya simpulkan bahwa perkuliahan kita hari ini berlangsung dengan cukup baik. Dan mudah-mudahan materi yang disampaikan tadi bisa kalian pelajari lagi ya, ditingkatkan lagi pengetahuannya, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan hari ini bisa menyerap dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.